Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Fatma. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Semoga keadaan kalian sehat semua. Meskipun belajar di rumah, kita semua harus tetap semangat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum mengambil buku tema 3, silakan diambil. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan beberapa persiapan untuk melakukan wawancara dan video wawancara. Siswa dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam hayati dan penyebab masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Tahukah kalian hewan apakah ini? Ya, betul. Itu burung cendrawasih. Selanjutnya, itu adalah badak, kupu-kupu, dan komodo. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita buka buku halaman 48. Mari kita baca bersama. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh di paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Mengapa beberapa hewan seperti burung cendrawasih, badak, komodo, kupu-kupu, harimau itu terancam punah? Karena pemburu liar dapat memanfaatkan untuk perhiasan, topi, seperti contohnya untuk pemburu liar, ia membunuh burung cendrawasih karena bulunya yang indah itu dapat digunakan untuk perhiasan seperti gelang dan topi. Selanjutnya, untuk
cula badak dapat digunakan untuk aksesoris. Agar kalian lebih memahami beberapa hewan yang terancam punah, mari kita lakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, apa aja hal-hal yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan sesudah wawancara itu? Yaitu, yang pertama, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus membuat daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan oleh narasumber. Yang ketiga, membuat janji kepada narasumber. Narasumber adalah seseorang yang akan kita wawancarai. Selanjutnya, yang keempat, kita harus menyiapkan alat-alat seperti pensil, buku, dan lain-lain. Yang kelima, kita harus menggunakan bahasa yang sopan saat kita melakukan wawancara. Yang keenam, kita harus mencatat hal-hal yang penting. Yang ketujuh, setelah selesai mewawancarai, kita harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Nah, selain burung cendrawasih dan badak, kupu-kupu ini juga termasuk dalam hewan langka. Sekarang kita jarang menemukan kupu-kupu. Apa aja sih yang harus kita ketahui tentang kupu-kupu ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan wawancara kepada orang tua kita atau kepada saudara kita. Apa saja yang harus kita tanyakan? Yang pertama, di manakah habitat kupu-kupu? Yang kedua, apakah manfaat kupu-kupu bagi masyarakat sekitar? Yang ketiga, upaya apakah yang dapat kita lakukan untuk melestarikan kupu-kupu? Apabila kalian sudah mengetahui tentang kupu-kupu, kalian juga boleh mencari hewan yang paling menarik menurutmu dan lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Buatlah daftar pertanyaan yang memuat tentang tempat tinggal hewan yang kalian sukai. Selanjutnya, manfaat hewan bagi penduduk setempat. Selanjutnya, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan sebagai bagian dari sumber daya alam bangsa Indonesia. Yang ketiga, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat seperti pada pertanyaan kupu-kupu tadi, kalian lakukan wawancara dan kalian video. Setelah kalian buat, kalian bisa kirimkan kepada Bu Guru. Nah, setelah belajar pada pagi hari ini, Ibu minta kalian juga harus ikut dalam melestarikan sumber daya alam hayati, dan kalian juga harus melindungi hewan-hewan yang ada di Indonesia. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kalian juga harus melakukan pembiasaan seperti cuci tangan, makan makanan bergizi, dan memakai masker.